Selamat malam teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agnes Cynthia dengan NIM 2321052 dari Universitas Mulia. Pada presentasi ini saya akan membahas mengenai bagaimana PT Paragon Teknologi dan Innovation mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan 4 lingkup materi manajemen strategik. Yang pertama yaitu Porter Five Force, yang kedua TOW strategi blueprint, yang ketiga strategi execution, dan yang keempat strategi arsitektur of trust. Pada slide selanjutnya yaitu ada tujuan presentasi. Yang pertama, tujuan presentasi ini bukan hanya untuk menjelaskan teori, melainkan juga untuk menunjukkan bagaimana teori tersebut diterapkan pada PT Paragon. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada produk yang dijual, tetapi juga pada kemampuan membaca persaingan, menyusun strategi, menjalankannya secara konsisten, dan membangun kepercayaan konsumen. Selanjutnya yaitu ada terkait gambaran umum antar materi. Keempat materi ini membentuk satu proses manajemen strategik yang saling berhubungan. Analisis lingkungan menjadi dasar penyusunan strategi, strategi kemudian diimplementasikan, dan keberhasilannya diperkuat melalui kepercayaan konsumen. Yang pertama ada materi terkait Porter Five Force. Model Porter Five Force membantu perusahaan memahami tekanan persaingan yang dihadapi. Dalam industri kosmetik Indonesia, tekanan berasal dari banyaknya kompetitor, tingginya kekuatan pembeli, dan kemudahannya muncul merek baru melalui platform digital khususnya e-commerce dan TikTok Shop. Materi yang kedua terkait TOW strategi blueprint. Berbeda dengan SWOT yang lebih berfokus pada identifikasi kondisi, TOWS membantu perusahaan menentukan strategi yang paling sesuai berdasarkan hubungan antara kondisi internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu materi ketiga terkait strategi execution arsitektur. Strategi yang baik tidak akan menghasilkan manfaat jika tidak diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, keberhasilan perusahaan industri juga dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menjalankan strategi secara konsisten melalui inovasi produk, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Materi keempat yaitu terkait strategi arsitektur of trust. Kepercayaan merupakan aset tidak berwujud yang sangat penting. Pada industri kosmetik, konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli rasa aman dan keyakinan terhadap kualitas serta reputasi perusahaan. Paragon juga memiliki berbagai program pengembangan diri, pelatihan keterampilan, hingga forum advokasi yang ditujukan bagi perempuan dari berbagai kalangan dan profesi. Selanjutnya ada materi terkait integrasi dari gabungan keempat materi. Slide ini menjadi penghubung sebelum kita masuk ke studi kasus untuk menunjukkan bagaimana keempat materi saling berhubungan dalam strategi PT Paragon. Prosesnya dimulai dari Porter Five Force, yaitu menganalisis kondisi industri kosmetik. Dari analisis tersebut, Paragon mengetahui bahwa persaingan semakin ketat karena muncul banyak brand lokal baru, kompetitor global, dan perubahan perilaku konsumen. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam TOW strategi blueprint. Pada tahap ini, Paragon memanfaatkan kekuatan seperti portofolio merek yang beragam, citra halal, dan kemampuan inovasi untuk menangkap peluang pasar sekaligus mengatasi ancaman pesaing. Strategi yang telah disusun kemudian dijalankan melalui strategi execution arsitektur. Implementasinya terlihat dari pengembangan produk baru, penguatan riset dan pengembangan, pemanfaatan digital marketing, serta perluasan distribusi melalui retail modern dan marketplace. Selanjutnya, strategi tersebut diperkuat oleh strategi arsitektur of trust, yaitu dengan menjaga kualitas produk serta sertifikasi halal
keamanan produk, dan reputasi perusahaan. Kepercayaan ini membuat konsumen tetap loyal meskipun pilihan produk di pasar semakin banyak. Jadi, keempat materi ini bukan berdiri sendiri, tetapi membentuk satu proses yang saling mendukung. Selanjutnya masuk ke studi kasus PT Paragon Teknologi dan Innovation. PT Paragon Teknologi dan Innovation dipilih karena merupakan salah satu perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia yang berhasil mengembangkan berbagai merek dengan target pasar yang berbeda. Namun keberhasilan tersebut juga diiringi tantangan berupa meningkatnya persaingan, perubahan tren konsumen, dan tuntutan inovasi yang berkelanjutan. Setiap tahun jumlah perusahaan industri kosmetik di Indonesia terus mengalami peningkatan dari 913 perusahaan pada tahun 2022 menjadi 1.010 perusahaan pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 naik lagi menjadi 1.292 perusahaan, dan pada tahun 2025 terus bertambah menjadi lebih dari 1.500 perusahaan. Perusahaan ini menunjukkan bahwa industri kosmetik memiliki prospek yang menjanjikan, tetapi juga meningkatkan tingkat persaingan sehingga perusahaan seperti PT Paragon Teknologi dan Innovation perlu terus berinovasi dan memperkuat strategi bisnisnya. Slide selanjutnya terkait analisis studi kasus berdasarkan 4 materi manajemen strategik yang telah dibahas sebelumnya. Yang pertama, berdasarkan Porter 5 Force, jika dianalisis menggunakan teori ini, dapat diketahui bahwa kekuatan terbesar berasal dari tingginya persaingan antar perusahaan dan meningkatnya jumlah industri kosmetik di Indonesia menjadi lebih dari 1.500 perusahaan pada tahun 2025, membuat persaingan semakin ketat. Paragon tidak hanya bersaing dengan merek global seperti L'Oreal, tetapi juga dengan brand lokal yang cepat berkembang seperti Sunting, Avoskin, dan Implora. Kondisi ini menuntut Paragon untuk terus berinovasi, mempertahankan kualitas melalui bahan baku yang terjamin, memberikan harga setelah melakukan riset pasar, mempertimbangkan biaya produksi dan target laba, serta mempertahankan diferensiasi produk karena saat ini, produk skincare alami juga sudah mulai berkembang. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan materi kedua terkait TOS strategi blueprint, Paragon memanfaatkan kekuatan portofolio merek yang mereka miliki dengan produk yang memiliki target pasar berbeda seperti Wardah, Makeover, Emina, Kaf, dan Labore untuk menjangkau berbagai segmen konsumen. Namun, perusahaan masih menghadapi tantangan karena sebagian besar penjualannya masih bergantung pada pasar Indonesia. Strategi juga tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi diwujudkan melalui peluncuran produk baru secara berkala, pengembangan fasilitas R&D, pemanfaatan media digital dan influencer sebagai strategi pemasaran, serta perluasan distribusi melalui retail modern dan marketplace sehingga strategi dapat diterapkan secara konsisten. Kepercayaan konsumen juga dibangun melalui sertifikasi halal, standar kualitas produk, program CSR seperti pembagian tajil di Korea saat bulan puasa oleh influencer Bianca Kartika, transparansi informasi, serta reputasi Wardah dan merek Paragon lainnya. Kepercayaan tersebutlah yang menjadi alasan utama konsumen tetap memilih produk Paragon meskipun tersedia banyak alternatif sebagai kompetitor. Slide selanjutnya yaitu terkait rekomendasi strategi. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Untuk strategi jangka pendek, implementasinya dapat dilakukan dengan memanfaatkan data dari marketplace, media sosial, serta ulasan pelanggan untuk mengetahui kebutuhan dan tren yang sedang berkembang. Rekomendasi ini penting karena persaingan industri kosmetik berubah dengan sangat cepat. Dengan memahami kebutuhan konsumen secara real-time, Paragon dapat mengembangkan produk yang lebih tepat sasaran dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Sedangkan untuk strategi jangka panjang bisa dilakukan dengan memprioritaskan negara yang memiliki perminatan tinggi terhadap produk halal. Perusahaan dapat menjalin kerjasama dengan distributor lokal, serta memperluas penjualan melalui marketplace internasional. Rekomendasi ini dipilih karena saat ini penjualan Paragon masih didominasi oleh pasar Indonesia. Dengan memperluas pasar, diharapkan perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada pasar domestik
sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan industri kosmetik halal di tingkat global. Slide selanjutnya itu terkait sesi tanya jawab. Kepada audiens, jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Yang pertama dari Nana Mirnawati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nana Mohune dari Universitas Samratulangi Manado. Saya ingin bertanya, seperti yang kita tahu, Paragon kan punya banyak merek ya, seperti Wardah, Emina, Makeover, Kaf, dan juga masih banyak lainnya. Nah, apakah strategi ini menjadi kekuatan atau justru berpotensi menimbulkan persaingan antar produk milik Paragon itu sendiri? Saya izin menjawab pertanyaan dari Nana. Strategi ini merupakan kekuatan dari setiap merek yang memiliki target pasar yang berbeda. Kalau Wardah menyasar konsumen yang menggunakan kosmetik halal, Emina fokus pada remaja, Makeover untuk segmen profesional, sedangkan untuk Kaf untuk pria. Dengan segmentasi yang jelas, Paragon dapat menjangkau lebih banyak konsumen tanpa saling mengganggu. Namun jika positioningnya tiap merek tidak dijaga, bisa terjadi cannibalization atau persaingan antar produk dalam satu perusahaan. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya bisa dari Yusril. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yusril dari Universitas Mulia. Saya ingin bertanya, mengapa Paragon masih perlu melakukan analisis 5 force secara berkala, padahal perusahaan itu sudah menjadi salah satu pemimpin pasar kosmetik di Indonesia? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Yusril. Kenapa Paragon masih memerlukan analisis 5 force secara berkala? Karena kondisi industri tidak bisa ditebak dan selalu berubah. Perubahan yang bisa terjadi di industri kosmetik itu misalnya seperti munculnya brand lokal baru, perubahan tren kecantikan, pengembangan teknologi, dan perilaku konsumen yang dapat mengubah tingkat persaingan. Dengan melakukan 5 force secara berkala, diharapkan Paragon bisa lebih awal mengetahui perubahan yang terjadi, sehingga strategi yang disusun juga bisa tetap relevan. Apakah sudah cukup terjawab? Terjawab, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Sima, dipersilahkan. Baik, selamat malam Agnes. Sebelumnya perkenalkan, saya Sima dari Universitas Mulia. Di sini saya ingin bertanya, jika Paragon itu gagal dalam mengimplementasikan strategi yang sudah dirumuskan dengan baik, apakah analisis 5 force dan TOS masih memiliki manfaat? Itu saja. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Kasima. Jika Paragon gagal mengimplementasikan strategi, apakah analisis 5 force dan TOS masih memiliki manfaat? Jawabannya tetap memiliki manfaat, tetapi hasilnya tidak akan maksimal. 5 force dan TOS itu hanya digunakan untuk menghasilkan arah strategi. Jika implementasinya tidak berjalan dengan baik, misalnya inovasi produk terlambat, distribusi kurang optimal, atau pemasaran tidak efektif, maka strategi tidak akan memberikan keunggulan kompetitif. Artinya, keberhasilan strategi tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada pelaksanaannya melalui strategi execution arsitektur. Apakah sudah cukup terjawab? Sudah. Terima kasih. Setelah kita melewati sesi diskusi yang barusan, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa keberhasilan PT Paragon Teknologi dan Inovasi bukan hanya karena produknya berkualitas, tetapi karena perusahaan mampu mengelola strategi secara menyeluruh. Paragon terlebih dahulu memahami kondisi persaingan melalui analisis Porter 5 Force,
kemudian menyusun strategi yang sesuai dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki melalui strategi blueprint. Strategi tersebut tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi diwujudkan melalui implementasi yang konsisten dalam strategi execution arsitektur, seperti penguatan riset, pemasaran digital, dan pengembangan sumber daya manusia. Lalu untuk strategi arsitektur of trust juga menjadi salah satu faktor yang menjaga kepercayaan dan loyalitas konsumen melalui kualitas produk, sertifikasi halal, dan reputasi perusahaan. Keunggulan Paragon dapat dilihat dari kemampuannya dalam menggabungkan keempat aspek tersebut agar menjadi satu strategi yang saling mendukung. Namun untuk tetap menjadi pemimpin di industri kosmetik, Paragon bisa selalu berinovasi dalam mengembangkan produk lama atau menciptakan produk baru, memanfaatkan data konsumen dalam pengambilan keputusan, dan memperluas pasar internasional secara bertahap tanpa mengurangi kualitas serta kepercayaan yang telah dibangun. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam analisis PT Paragon kali ini. Demikian presentasi dari saya mengenai penerapan 5 Porter 5 Force, atau strategi blueprint, strategi execution arsitektur, dan strategi arsitektur of trust pada studi kasus PT Paragon Technology and Innovation. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana teori manajemen strategi dapat diterapkan dalam dunia bisnis secara nyata, khususnya pada PT Paragon. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman semua, selamat malam.